di sini, tapi fokusnya ke berhala tadi, Pak. Memang yang berhala sendiri dia hitungnya per orang, ada 3 paket di situ. Ini abang dari mana nih gitu? Dari Dabu. Dabu itu di mana? Jadi itu yang agak ngilu sih sebenarnya. Sementara mereka di pulau yang terbilang komplit ya Dabu. Kenapa? Di situ ada pantai, air panas, dan air terjun. Lagi seperti itu. Terus mereka juga nanya, gimana caranya datang ke Dabu? Sempat itu? Sempat. Yang sayang, biarlah laut di selatan Lingga. Meski gelombangnya masih juga melekat pada jejak alunnya, namun deretan pulau dan pantai masih setia untuk menunggu mentari hingga jatuh di ujung waktu. Baiklah, sepenggal puisi tadi mengawali jumpa kita pada podcast Indonesia Channel. Masih bersama saya Alang di Laut. Dari sepenggal puisi tadi, ada apa di sebelah selatan Kabupaten Lingga? Kalau dari sini berarti di sebelah kiri saya. Tentunya juga ada kaitan dengan perbincangan sore hari ini bersama dengan narasumber kita. Baiklah, terima kasih buat abang kami, Bang Putra ya. Siap, terima kasih Bang Putra. Sama-sama Pak. Yang bersedia hadir di podcast Indonesia Channel. Sore hari ini kita akan berbincang tentang terkait dengan olahraga, destinasi wisata, hingga peluang bisnis di dalamnya. Tepatnya kita akan berbincang tentang olahraga jet ski yang di dalamnya ada pacuan adrenalin dan tentunya ada gelombang dan juga air asin air lautnya. Kenapa tema jet ski yang kami angkat pada kesempatan podcast kali ini? Tentunya ini juga tidak terlepas daripada geografis Kabupaten Lingga dengan pantainya, lautnya, dan juga pulaunya. Selain itu, letak strategis Kabupaten Lingga yang berbatasan langsung dengan 2 provinsi, yakni Jambi melalui Tanjung Jabung Timur ya, Tanjung Timur, dan juga melalui Indragiri Hilir. Jadi tentunya tema jet ski kali ini juga tidak terlepas daripada sektor wisata yang ada di Kabupaten Lingga. Bang Putra, seperti yang kita lihat di belakang, di samping-samping kita ini kan? Ya, siap. Itu kini wisata jet ski itu menjadi tren tersendiri dalam dunia perwisata khususnya Indonesia. Jadi menaiki jet ski tentunya merupakan sensasi tersendiri, lebih-lebih di daerah-daerah yang memang geografis dan kemudian destinasi wisatanya yang berupa pulau dan pantai ya. Ya, betul. Baik, kita langsung beralih ke narasumber kita. Pertama, kami ingin cerita awal macam mana Bang Putra mengenal jet ski. Ini sekedar info ya. Sampai saat ini Bang Putra itu memiliki beberapa jet ski dan beliau merentalkan jet ski deh. Dan satu hal yang kami ambil poin yang paling penting di situ tuh, beliau merental itu tidak hanya di seputaran Dabu ini, tapi juga fokusnya ke Pulau Berhala. Makanya tadi itu kita berbincang terkait dengan dinas wisatanya. Jadi beliau itu dalam dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau memang kita tuh menunggu informasi daripada travel? Iya, kita menunggu kerjasama dengan travel menghubungi bookingan, baru kita naik Pak. Baru naik ke Berhalanya. Ya. Baru di situ kita ini ya. Ya, untuk saat ini seperti itu dulu mekanismenya, tapi kedepannya mudah-mudahan rutin kita naik per setiap minggu. Oke, sebelum kita sampai ke Pulau Berhala dengan aktivitas Bang Putra merentalkan jet ski di sana itu. Ya. Kita ambil kilas balik ya. Awalnya Bang Putra kenal sama jet ski itu macam mana cerita? Kena jet ski itu di 2011 Pak. 2011. Ya. Berarti kurang lebih ya belasan tahun. Lumayan lah. 14 tahun. Ya, gitu. Itu berjumpa pertama itu sama jet ski 2011. Itu di Pantai Trikora. Itu belum punya lagi ya? Belum punya. Itu masih pertama perdana ngerental. Oh, awalnya merental ya? Merental juga. Setelah itu ngobrol sama pemiliknya, tergiur di situ. Tapi pertama kali bukan fokusnya ke rental gitu Pak. Untuk pribadi. Untuk pribadi. Betul. Pertama kali memiliki 2011 itu. 2011 itu jelang seminggu 2 minggu lah setelah rental tadi. Iya, betul.
Masih ingat jenis jet ski? Iya, VX 700. VX 700 2011 mereka punya waktu itu. Baik. Kemudian terus kesininya lagi. Kesininya yang saya ngobrolin sama ownernya itu, dia tutup, saya beli unitnya, Pak. Oh, yang di rental Ya, tadi rental itu? itu ya, saya beli unitnya sama karyawannya saya ambil. Itu berapa unit pertama kita langsung beli? 2 unit. 2 unit. 2 unit. Dengan orangnya juga. Dengan orang pegawainya langsung. Pegawainya langsung, ya. Jadi awalnya memang rental ya? Awalnya tuh untuk ya saya main di pekerjaan pajak gitu, Pak. Oh, jadi ada kaitan juga sama pekerjaan sebelumnya. Lagi Pak, hal satu lagi itu di daerah mana dulu awalnya? Kita rental Trikora Tergo. Ya. Tergo daerah Tanjung Pinang sana. Tanjung Pinang sana, Pak. Bintan. Nah, kemudian yang menjadi menarik awalnya yang menjadi menarik awalnya bagi saya itu satu, beraninya Bang Putra itu untuk membuka rental di Lingga. Sementara yang kita ketahui yang namanya jet ski ini kan identik sama olahraga mahal. Yes. Olahraga mahal. Saya rasa untuk mengenalkan jet ski di Kabupaten Lingga ini tentunya penuh perhitungan. Ya, betul. Itu macam mana? Bukan sedikit modal ya. Modal lumayan. Yang pertama liriknya di sini memang sih saya stay-nya di Dabu kan. Oh iya, stay udah di sini, tapi fokusnya ke Berhala tadi, Pak. Oh, memang sudah tertujunya ke sana gitu. Berarti melihat keberadaan Pulau Berhala ini itu menambah keyakinan untuk kita membuka usaha rental jet ski. Ya. Sebelumnya ini menarik ini. Sebelumnya unitnya ini di Tanjung Pinang Keduduk kan. Jadi pas kami boleh cerita nih sampai ke sananya. Boleh. Jadi saya touring tuh dari Dabo ke Jambi. Touring itu dalam satu komunitas atau apa? Komunitas kita aja kecil, Pak. Komunitas kecil sendiri ya? Tersendiri. Jadi dari Dabo kalau nggak salah bulan 8 ya. Bulan 8 tahun berapa? 2025 kemarin. 2005 itu kita touring ya? Iya. Touring dari Dabo langsung ke Jambinya, Pak. Itu berapa unit hari itu? 3 unit. 3 unit. 3 unit. Oke. Jadi sebelum nyampe ke Jambi kami mampirlah ke Berhala tadi. Oh, awal-awalnya tadi. Iya. Oke, baik. Nyampe Berhala, lihat potensinya oke sih. Jadi dari pengurus homestay sana mengajak kerjasama tuh. Yang di Berhala tadi. Yang Berhala tadi. Jadi saya pikir-pikir boleh juga nih. Nah, jadi poinnya langsung ke sana. Sebelum kita panjang lebar lagi saya mau sedikit gambaran ya. Karena seingat saya itu ke Berhala terakhir itu waktu masih perdebatan nih dalam konteks lain ya. Perdebatan kepemilikan Pulau Berhala sendiri. Itu saya rasa itu yang terakhir saya. Sampai di Berhala itu. Sekarang kondisi Berhala, keadaan Berhala itu dapat tidak diceritakan secara besarnya? Di situ sudah ada apa-apa ya? Berhala ya. Kalau kotanya kecil, desanya tuh kecil. Jadi saya keliling ya seperti biasa. Mungkin jembatan pelabuhan provinsi itu baru. Oh, itu pelabuhan kita ya? Pelabuhan Kepri ya. Karena Mak Cakap dulu tuh, setahu saya tuh di sana tuh punya 2 pelabuhan yang dibangun oleh 2 provinsi. Oke. Jadi saya kurang paham itu. Saya bertanya sama warga sana. Oh, ini pelabuhan dibangun oleh provinsi kan? Memang bagus, Pak. Tapi lirikan saya itu bukan di situnya. Jadi ibaratnya yang di pelabuhan itu dermaga depan. Dermaga depan dan dermaga belakang. Yang dermaga belakang itu bagus, tapi untuk akses ke sana itu sebagian jalan oke lah, Pak. Masih dikatakan layak gitu. Yang di belakangnya nggak layak malahan gitu. Itu dari segi infrastruktur ya. Nah, sekarang yang saya ingin ketahui di sana kira-kira berapa kakak yang ada yang mendiami. Ini tetap terkait sama jet ski nanti. Bukan masalah kita mau tahu berapa jumlah penduduk itu tidak. Oke, buat saya kurang dari pengamatan mata kurang lebih 100 kakak atau kurang dari itu. Itu yang jelas yang mau saya kejar tuh ramainya Berhala itu memang dari ini kita ya setahu Putra lah. Di situ yang ramai dikunjungi dari orang dari masyarakat kita Kabupaten Lingga atau Kepri, atau justru dari
provinsi tetangga gitu? Itu Yang berkunjung. 100% saya yakin itu dari provinsi tetangga. Dari tetangga ya? Tetangga. Dari Jambi? Jambi, Lampung, Oh, Lampung juga ya? ada juga. Sampai. Sampai. Jadi dari momen itu juga yang awak lihat itu sebagai peluang? Iya, karena peluangnya kenapa? Peluangnya mereka nggak punya pantai, Pak. Iya. Jadi saya peluangnya mikirnya ke situ. Betul. Gitu. Balik lagi ke permasalahan berala sebelum kita fokus ke jet ski. Bagaimanapun kalau saya itu memang sepakat sama awak Put, dengan keberadaan berala itu yang dekat sama provinsi tetangga kita. Sedangkan yang kita ketahui dari Inhil sendiri, Indragiri Hilir itu, kalaupun ada pantai selesai itu pada Solok. Satu. Dan bentuknya tuh memang berbeda dengan kebanyakan pantai-pantai yang kita ada di Kabupaten Lingga. Kemudian lagi Jambi pun memang karakter daerahnya pun tidak sama seperti kita, sehingga keberadaan berala itu saya rasa itu sangat strategis ya. Ya, Tapi ini justru peluang ini banyak diambil oleh tetangga kita ya. betul. Artinya mungkin di situ ada apa travel ya. Travel ya, Pak. Travel yang Putra tahu mereka tuh kunjungan ke Berhala itu sistemnya seperti apa? Untuk kunjungan berhala sendiri, dia hitungnya per orang. Ada 3 paket di situ. Jadi keberadaan jet ski tadi itu kita nyambil langsung di situ juga. Enggak, kami nggak langsung masuk dalam paket mereka. Jadi kami datang itu mencari makan sendiri-sendiri gitu, Pak. Awalnya. Awalnya. Kalau sekarang? Sekarang sudah masuk dalam paket. Sudah masuk dalam paket. Ya, masuk dalam paket. Oke. Kemudian apa ketertarikan tadi itu wisata yang berada di Berhala itu terkait sama minat mereka terhadap jet ski itu, kalau Putra lihat tuh sejauh apa? Excited sih mereka karena mungkin di tempat mereka kurang banyak ya unitnya, jadi pas didatang Berhala unitnya ada di depan mata, ditambah lagi pulaunya yang di pulaunya cantik, pantai dan lautnya jernih kan, Pak. Lautnya jernih. Laut jernih, ikan pun nampak, jadi itu menambah lagi daya tarik mereka untuk rental dan berkunjung lah. Berkunjung di situ. Nah, sekarang gini, kalau dari Dabo sendiri ke Berhala itu kalau kita gunakan jet ski yang kalau itu yang besar ya, kalau ini kecil ya? Iya, Pak. Yang kecil itu yang besar. Itu kalau yang kita yang besar itu kita punya durasi berapa lama? Perjalanan dari sini tergantung ombak. Kalau flat rata 45 menit, Pak. 45 menit. Iya. Konsumsi bahan bakarnya? Konsumsi bahan bakarnya PP 70, Pak. Wih, 70 liter untuk PP aja ya. Itu belum ditambah dengan main ya? Belum tuh, Pak. Belum ya, baik. 70 liter. Kemudian kalau kendala apa yang kita ketemui terkait dengan kita usaha jet ski saat ini? Saat ini kendala kalau untuk di Berhala apa di Dabu nih, Pak? Kalau untuk di Dabu dari Putra sendiri, oke lah. Kalau di Berhala kita kan nampak peluang ya. nampak peluang. Kalau di Dabu sendiri itu macam mana? Peluangnya ada tapi kecil sekali. Masih kecil. Iya. Baik, terkait dengan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Lingga, yang seperti kita berbincangkan tadi itu adanya di Pulau Berhala. Tentunya kita berharap dengan OPD yang terkait dapat memaksimalkan keberadaan Pulau Berhala itu sendiri untuk menjadikannya salah satu destinasi tujuan favorit. Iya. Jadi seperti gitu. Betul. Ini, ya. Sehingga pun yang akan kita lihat nanti itu tidak hanya sektor pariwisata ya, tetapi di dalamnya akan ada ikutannya, Pak. Ya. Ikutan di situ Putra bisa tidak berbagi cerita kunjungan orang tuh rata-rata itu berapa orang kalau kita lihat dari seberang itu? Untuk per minggu weekend biasa, Pak. Itu 50 orang Sabtu Minggu. Itu biasa ya? Biasa aja. 50 orang itu satu travel. Satu travel. Kalau yang sifatnya sendiri itu lebih tunggu liburan Nataru, Tahun Baru, Lebaran, Idul Adha, itu mungkin mencapai lebih dari 1000 kali ya. Kemudian mereka yang berminat untuk sewa jet ski itu? Jadi sewa jet ski, jadi kita komunikasi sama tour guide situ. Oh, tour guide. Nah, tour guide nih kita buka nih open berapa, 15 menit berapa. Jadi mereka yang nyari. Nyari. Kemudian apalagi satu lagi, mereka sering tidak menanyakan terkait dengan keberadaan Lingga sendiri? Itu menarik tuh, Pak, sebenarnya. Jadi kan 3 minggu yang lalu lah kami naik
Oh, naik ke Berhala. naik ke Berhala. Ah. Jadi kan bahasa kita berbeda tuh. Oh iya, E dan O. Nah, iya, D dan O kan. E dan O. Jadi mereka ngobrol sama kita tuh pakai bahasa Jambi lah. Jambi, Melayu Jambi. Melayu Jambi lah. Ya. Jadi kita bahasa Melayu gitu kan. Melayu E, Jadi nanya, Melayu Kepri. abang dari mana nih gitu. Ah. Dari Dabu. Dabu itu di mana? Jadi tuh yang agak ngilu sih sebenarnya. Sementara mereka datang di pulau Lingga, milik Lingga gitu kan, Lingga. tapi mereka nggak tahu tuh Dabu. Dabunya. Mereka lebih familiar sama Berhala tadi. Betul, karena ibaratnya mereka Jambi lah, terutama orang yang datang itu orang Jambi, beranggapan Berhala itu masih milik dia. Oke. Dan Itu yang kita jumpai ya. yang kita jumpai itu, jadi mereka ada juga penasaran nih, Dabu itu di mana? Apa yang bisa dijual di situ? Benar ya? Saya ngobrol lah. Yang dijual itu bukan pantai aja. Ibaratnya pulau yang terbilang komplit ya Dabu. Kenapa? Di situ ada pantai, air panas, dan air terjun. Itu belum lagi faktor apa wisata sejarahnya ya. Boleh. Itu akan masuk kan Akan dengan masuk, sendirinya. ya. Betul. Tapi dari 3 jual kita ini aja Pak, udah kalah kan dengan pulau lain gitu. Jadi itu memungkinkan untuk kita jual ya. Pasti. Karena yang mereka yang arah orang Jambi itu Pak, kita bahasa Jambi aja Iya. keseluruhan. Jadi Jambi itu minim pariwisata, yang kedua mereka cari pantai. Maksudnya yang saya tadi terkait sama pantai tadi. Pantai tadi. Ya. Terus mereka bertanya, Dabu itu apa aja ya? 3 tadi destinasinya. Seperti itu. Terus mereka juga nanya, gimana caranya datang ke Dabu? Oh, sempat itu. Sempat. Yang sudah ada ini kan cuma naik Roro tuh Pak. Iya, iya. Jadi saya bilang pakai Roro sekian ini, mereka udah malas dengan perjalanan cukup lama. Oh, itu pengaruh ya. Pengaruh. Masalah waktu tadi. Betul. Betul, waktunya. Berarti mereka akan memanfaatkan waktu libur yang seminggu 2 Singkat kali. itu. tadi. Singkat itu bisa langsung sampai ke sini. Iya, iya. Dan bisa kembali lagi. Dan sebelum kembali lagi bekerja. esok harinya gitu. Betul. Balik lagi ke jet ski. Ya. Yang kita ketahui jet ski itu pada umumnya itu digunakan dengan kapasitas sebesar apa, Put? Yang lebih idealnya lah kalau saat ini. Ideal ini kapasitas engine ya? Engine-nya paling untuk kita sendiri Iya. rentalan yang 1100 Pak. Itu rata-rata kalau rentalan 1100. 1100. Dia ada 1100 jet ski itu ada 3 sebenarnya. Bukan 3, banyak sih. Iya. Dari 650, 700, 1100, 1800. Oke. Ada juga 1500. Itu udah brand berbeda-beda. Kemudian itu ada komunitasnya ya? Ya, Secara nasional pun ada ya? ada. IJSBA Pak namanya. Siapa? IJSBA. Bisa dipaparkan itu singkat terkait itu ya? Ikatan Jet Ski Asosiasi Indonesia. Oh. Itu ada juga kalau kayak kami ini kan Persatuan Perental Jet Ski Indonesia. Oh, ada itu ya? Ada. Memang khusus untuk rental ya? Ya kami kayak sekarang ini ada Iya. 24 Pak. Di 24 seluruh Indonesia. seluruh sih, Indonesia Pak. itu 24 24 anggota. anggota ya? Iya. Oh, tak banyak juga ya? Belum. Berarti eksklusif ya? Bukan eksklusif sih karena Benar ya? saya baru bentuk setahun yang lalu. Oh. Jadi saya koordinatornya aja sih Pak. Wih, mantap. Belum bisa dikatakan ketua kan. Iya, kami sepakat lah ketua aja lah. Gitu. Jangan kayak gitu. Kita sepakat di ketua ya. Jangan kayak gitu. Jadi seperti itulah Pak. Memang harus ikatannya kuat karena kita kan perental juga, penikmat lah, penggiat juga. Jadi hubungannya sama perkumpulan jet ski tadi itu, sama perental tadi itu? Jadi tukar pikiran nih Pak. Sounding ya? Sounding kalau misalnya ada permasalahan di laut, kerusakan, jadi kita sama-sama mencari iya, solusinya. lebihnya ke situ ya. Ke situ lah. Kalau masalah ini harga per jam rental itu ada penerapan khusus tidak Oh, dari ini? itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada, melihat kondisi situasi. Lihat kondisi situasi dan daerah masing-masing. Ya, daerah masing-masing. Contoh di Batam itu Sidu Safari 1 jam tuh 2 juta rupiah. 1 jam 2 juta rupiah dengan jenis dengan merek Sidu Pak. merek Sidu tadi. Dengan 1500 cc. Gitu. Kemudian merek lain itu Yamaha. lebih kurang ya? Lebih kurang. Jadi gini. Jadi kalau untuk setiap rentalan itu harga itu prerogatif mereka lah. Oke.
bebas dia mau berapa naiknya. Tapi kalau untuk di Dabuk sendiri kami nggak akan ikut harga mereka. Oh iya, sekarang pada saya tuh mau ke situ tadi Iya. itu. Tapi sudah keduluan Bang Putra kan. Iya. Kalau di dapur sendiri hitungan kita berapa per jam tuh? Per jamnya 1,5 juta, Pak. 1,5 berarti jauh selisihnya. Ya. Sejauh. Padahal itu sudah standar 2 juta 2 lebih juta tadi. itu udah standar. Jadi kami punya perkumpulan tuh kami sharing kan, Iya. harga sana berapa gitu. Oh, Kok murah di sini harganya? Yang diuntungkan murahnya di sini karena saya maintenance sendiri. oh iya iya. Jadi dapat kita istilahnya itu apa menurunkan harga itu karena itu tadi. Iya. Kemudian satu lagi apa? Seandainya dia harus per jam atau kurang dari 1 jam ambil setengah jam itu bisa tuh Pak? Bisa. Bisa. Dia kita dari 15 menit, setengah jam, 1 jam per hari. Maksudnya per hari? Per hari dari hitungannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu touring jarak jauh, Pak. Oh iya iya. Ya, touring jarak jauh. Kalau tur jarak jauh itu berarti minyak mereka tanggung? Masih kita juga? Masih kita juga. Masih kita juga? Masih kita juga. Perhitungan kita dalam 1 jam perjalanan jet ski itu kita habisnya berapa liter? 1 jam pemakaian 70 liter, Pak. 70 liter ya. Oh ya lebih kurang ke Berhala tadi. Berhala tadi kurang lebih 1 jam ya. 1 jam 5 menit. 70 liter. Kemudian kalau terkait rental jet ski, baik itu di apa yang Bang Putra tadi itu merentalkan di Berhala, baik juga di Dabuk, itu rata-rata kendalanya di mana? Kendala dari BBM aja, Pak. Itu ya. Ya, BBM-nya kalau kita kan harus bawa stok dari sini. Di sana kan mereka nggak ada jual BBM tuh, Pak, pertalet. Oh, iya. Jadi kadang-kadang kalau kita bawa dari sini, kita bawa pas-pasan, kita nitip di Jambi. Mereka yang bawa. Nah, mereka yang bawa. Kita Gitu ya. nitip. Jadi, tapi mereka selalu bawa spare lah minyaknya karena untuk speedboat mereka Untuk juga. mereka Ya. juga. Jadi kami selalu beli di situ. Itu tadi kita bicara masalah harga, masalah BBM, kemudian ke apa? Kalau yang pemula itu apa kita dampingi atau kita ajari saat itu atau seperti apa, Bud? Kan banyak nih yang minat-minat, kadang anak-anak muda, Ya. yang baru-baru, macam ibu-ibu mungkin, tapi Ya. mereka mungkin tak pernah menyentuh yang namanya olahraga jet ski ini. Ya. Itu dari kita sendiri macam mana? Kalau untuk rentalan, kita kasih waktu untuk belajar, Pak. Itu 2 menitan. Jadi seandainya dia main di 15 menit, 2 menitnya free, Pak. Oh, untuk itu tadi. Untuk mereka memahami Jadi dulu ya. dites dicoba dulu ya. Betul. Kemudian ini. Kami nggak akan kasih langsung juga sih, Pak. Jadi harus diajarin sama personel kami. Tapi kita pun menyiapkan juga pendamping ya kalau Iya. memang dibutuhkan. Betul. Dibutuhkan. Kadang-kadang mereka turun sewa 15 menit 1 unit jet ski, 1 unit jet ski lagi damping di laut, Pak. Untuk rescue-nya. Iya. Untuk rescue-nya tetap ada pendampingan ya. Betul. Berarti kita menggunakan komunikasi ya? Hati aja, Pak. HT. Iya. Oh, HT. Hati. Oke. Jadi gitulah. Kemudian kalau kedepannya apa yang dapat kita harapkan dengan bisnis ini, kemudian misalnya itu pengembangan ke depannya. Kemudian apakah dari pihak pemerintah sendiri mana tahu ada hal-hal yang bisa apa kata lu bisa membantu atau seperti apa yang kita inginkan? Saya ini bicara konteksnya lebih ke Berhala ya, Pak. Oke. Kita lari ke Berhala lagi. Konteksnya Kita ke Berhala lagi ya. Berhala lagi. Jadi konteksnya Berhala itu sebenarnya Pemda ya. Sini Pemda harus apa ya? Harus Aktif lagi ya. iya, aktif dan Inovasi atau apa? sering mantau lah, Pak, di sana perkembangan seperti apa. Khususnya Dinas Pariwisata ya, Pak. Oke. Sekarang begini. Saya dari lupa nanya kan. Jadi kalau yang saudara-saudara kita dari provinsi lain itu mereka berkunjung ke Berhala itu di situ tidak ada distribusi ya? Tiket masuk atau itu memang tak pernah kita jumpa ya? Berhala itu. Kalau untuk tiket masuknya, saya pernah ngobrol sama orang sana, Pak. Masyarakat sana, pengelola juga di situ kali ya, Pak. Oh di situ ada pengelolanya? Pengelola kafe ya, Pak. Ada homestay ya. Jadi saya nanya, ini masuknya cemana? Oh, mereka rupanya kenakan tarif 10.000 Untuk kalau nggak salah saya ya, Pak. tarif 10.000 10.000 per orang masuk ke Berhala. berarti dari pelabuhan itulah. Gimana? Iya, orang yang datang nak pelabuhan Kepri kah, pelabuhan belakang kah, dia tetap dikenakan biaya 10.000. Kalau untuk yang wisatawan dari luar. Cara mengutnya?
Itu kurang tahu seperti apa. Cuma kita dengar gitu Cuma ya. dengar gitu, dengar dan mereka kasih penjelasan ya seperti itu. Oke. Itu dari segi ini Seginya. ya, dari segi distribusi ya. Distribusinya. Kemudian yang ada di sana tuh Put, seperti kuliner atau segala macam tuh ada ya. Kalau masa-masa lagi ramai. Untuk masalah ramainya saya belum jumpa sih Pak. Karena saya datang itu pas event udah habis, Lebaran sudah lewat, dan saya datang itu event-event biasa aja weekend. Jadi untuk makan memang di situ ada homestay-nya, ada kafenya, dan mereka masalah seperti biasa. Kalau untuk khas Melayu tuh nggak ada. Oh, Makanan khas Melayu nggak ada. Ya mereka cuma menikmati pantai, disuguhi pantai, mereka seneng udah. Dengan seperti itu aja mereka seneng kan Pak. Apalagi kita siapin fasilitas dari Pemkab atau apa, disediain atau apa gitu, atau oleh-oleh lah. kemudian saya tuh membayangkan kalau itu dikelola dengan maksimal lagi oleh OPD yang terkait. Ya, apakah mungkin di situ buat kegiatan yang sifatnya universal, yang sifatnya seperti seni. ya. Mungkin saja kita bisa menggandeng saudara-saudara kita yang tetangga-tetangga dari Inhale, Ya. daripada Jambi. Kita buat event bersama di situ. Saya rasa itu sangat strategis ya. Menurut saya sih bagus, karena geografis Nipah ya, Nipah Berhala dekat, Dabu dekat. Tapi mereka aksesnya lebih cepat karena ada kapal tadi ya. Kalau seperti itu budayanya mungkin mereka yang di Jambinya lebih tahu Dabunya, Lingganya. Dari awak sendiri Put, tidak ada keinginan ke depannya istilahnya itu apakah membuka travel sendiri, setidaknya kita kan dapat juga menjual dengan jet ski tadi itu Ya. kita kan bisa kata orang tuh menjual destinasi wisata sejarah ya, tentunya mungkin dari Dabu ini ke Dae itu menggunakan jet ski. Betul, udah kepikiran sih Pak. Iya. Udah kepikiran mau buka travel Jambi Dabu. Jadi nggak melewati Berhala lagi, nggak berhenti di Berhala gitu, poinnya di Berhala, tapi langsung Dabu Berhala, Jambi Dabu. Ya, Jambi Dabu. Maunya seperti itu. Oke. Satu lagi Bud, saya dulu pernah mendengar katanya awak ini ada berkeinginan menggelar event berkelas internasional seperti Aquabike Indonesian Championship gitu. Jadi gini, Aquabike itu jadi gini Pak. Sebelum saya berpikiran ke Aquabike, dulu 2018 itu saya pernah buat festival Bali Kepri. Festival Bahari Kepri. Bahari Kepri Ya. tahun 2018. 2018 ya? Di bulan 9 di mana tuh? di Tanjung Pinang. Oke. Jadi kita buat event tarafnya internasional sih, karena 4 negara yang ikut. Oke. Jadi kita touring aja Pak, touring jet ski dari Malaysia terus ke Tanjung Pinangnya. Yang diikuti oleh 4 negara, empat negara Malaysia, tadi. Singapura, Vietnam, Thailand. Jadi itu 44 peserta saya datangin. Sementara kalau Aquabike sendiri dapat tak kita jelaskan secara singkat itu apa itu? Jadi event apa? event Aquabike itu dia balap jet ski Pak. Balap ya? Balap. Oh, berarti lomba. Ada lomba di Ada dalamnya. lombanya di situ, di dalamnya ada lombanya. Terus Aquabike itu kan internasional tuh balapnya. Internasional. Sebelum ini mereka buat di Bangka Belitung. Yang terakhir Ini di Bangka minggu Belitung. lalu nih. Minggu lalu ya? Minggu lalu ini dibuat di Bangka Belitung. Tajuknya Gempita Belitung. Gempita Belitung. Iya. 2025. Itu diikuti Ikutinya Asia Tenggara, Pak. Asia Tenggara ya. Karena grand finalnya nanti. Oh, ada anunya. Ada grand finalnya. Jadi setiap Asia Tenggara itu pemenangnya diadu lagi di luar. Jadi kita cukup Asia Tenggara aja pemainnya. Jadi itu perlombaan jet ski dengan berapa kategori? Itu ada 4 kalau nggak salah. 4. Bisa kita jelaskan nggak secara singkat ya? Saya belum tahu ini dia punya kelas-kelasnya. Yang Ya, GP1, GP2 gitu kita kurang tahu, Pak. berarti di situ ada skill kelajuan, speed. Ya, ada speed, pokok speed semua di situ. Semua ya? Iya, speed semua. Kalau rintangan segala macam Nggak ada. Jadi di situ ada yang open race sama endurance. Endurance di situ race ya macam balap lintasan lah ya. Balap lintasan ya. Tapi endurance-nya dari titik A ke titik B siapa duluan. Gitu. Oh, Gitu. siapa cepat? Siapa cepat. Endurance. Baik, satu hal lagi yang perlu kita punya tip tidak untuk
kawan-kawan pemula yang mungkin belum pernah menggunakan jet ski, setidaknya kita berbagi tip lah. Silakan Anu, sampaikan Put. Tipsnya simple aja sih Pak, asal berani aja. Cara gunanya Gunanya kalau untuk jet ski itu kayak jet ski yang besar Pak, yang besar. itu cuma apa ya, berani dan jangan gegabah juga di laut ya Pak. Untuk bawanya simple, tinggal duduk tinggal gas. Seperti beda sama yang ini, perlu keseimbangan. Perlu keseimbangan. Nah, kalau yang besar tinggi, dia nggak akan terbalik gitu kan, nggak akan tumbang, yang kecuali yang kecil. Oke Bang Putra, saya rasa untuk tahap awal ini bincang-bincang kita mungkin kita sampai di sini dulu. Nanti mungkin ada lagi hal-hal yang menarik yang akan kita bahas bersama-sama. Yang jelas tentunya banyak hal yang akan kita bahas nanti itu, khususnya di Kabupaten Lingga. Kemudian jet ski ini juga merupakan olahraga yang berisikan adrenalin dengan medan tempur antara bui dan gelombang yang sudah hadir di kampung kita. Terima kasih untuk Bang Putra yang telah berbagi informasi dan ilmu terkait seputaran jet ski. Dan kami sore hari ini undur diri dulu, dan selanjutnya kita akan bergabung kembali di podcastnya dia dengan topik yang berbeda dan tetap dengan sudut pandang yang berbeda. Saya Adang di Laut dan terima kasih.